Selamat sore teman-teman, kembali lagi bersama saya Omen Au. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Masih di seputaran kasus Farhad Abbas dan Denny Sumargo, dimana sebelumnya Farhad Abbas itu melaporkan Denny Sumargo, dan kini diam-diam Denny Sumargo melaporkan balik Farhad Abbas. Nah, buat yang penasaran seperti apa videonya, yuk kita simak. Let's go. Kawan udah nungguin capek-capek. Jadi tadi saya dipanggil untuk membuat BAP atas laporan yang dimasukkan oleh lawyer saya. Jadi intinya begitu. Nah, laporannya apa mungkin dijelaskan sama dua lawyer saya ini. Silakan. Mungkin Pak Anwar dulu yang bisa. Pak Anwar ya. Baik, terima kasih kawan-kawan semua ya. Hari ini saya garis bawahi ya. Hari ini kita memenuhi panggilan ini atas laporan kita, ya, atas laporan kita, bukan laporan orang. Ya, atas laporan kita diperiksa. Iya. Per tanggal berapa? Ya, 2 minggu yang lalu lah. Kalau kita kan diam-diam aja laporan ya, artinya kan teman-teman tahu semua konfliknya ya kan. Ada perbuatan-perbuatan apa tahu semua kan. Ya, kita melaporkan dan itu diterima. Ya. Dan sekarang kita di BAP. Tadi sudah ada diperiksa dari jam 10.30 kita. Sekarang ini udah jam 2 ya, hampir jam 2 ya. Ada 13 pertanyaan, panjang-panjang lah isinya. Ini BAP perdana ya Pak? Iya, BAP. Melaporkan siapa? Terkait FA ya. Ya itu dia saya laporkan. Dugaannya? Ya. Dugaannya Bang? Ya nanti begini, ini kan sudah diperiksa, masih lidik ya. Nanti mekanismenya biar kawan-kawan tahu lah kan. Cari tahu sendiri. Tapi laporannya itu tentang apa? Ada dulu jelas itu. Pasalnya apa? Pasal yang terkait apa? Tekankan pengancamannya. Ya. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan, ya kan. Tapi di hari yang sama kita melaporkan, dia laporan kita lapor. Pasal ininya? Ya. Untuk penjelasan Nanti untuk lebih jelasnya, udah tahu lah lihat aja. Pak Anwar diceritakan, mungkin lebih jelasnya nanti Saudara Eva juga bakal diperiksa. Cuma yang pasti kami sudah melampirkan beberapa bukti unsur pidana yang diduga telah dilakukan oleh Saudara Eva. Ada berapa pasal yang dilaporkan Bang? Ada, nanti bisa dicek aja nanti kalau Pak Eva sudah diperiksa. Sementara itu. Pengancaman berarti ya? Ya kira-kira begitulah. Intinya nanti kan Eva juga akan diperiksa. Beliau ini datang ke saya, Bang, ini udah nggak beres. Boleh nggak kita antisipasi secara hukum? Karena kan terakhir abang bilang udah damai. Cuma ini mau diperpanjang. Saya bilang, oh iya silakan kalau mau. Ya udah minta surat kuasa. Jadi begini, ya silakan. Prinsipnya ini hak warga negara ya, kita tekankan lagi. Kenapa? Dia kan sebagai warga negara juga melaporkan. Nah kita sebagai warga negara gunakan hak itu, gitu. Ya jadi kita, Bang Densu harus juga menggunakan haknya. Karena saya melihat klien saya diucap-ucap lah gitu kan. Ya kita bukan ini juga, kita sampaikan. Pada prinsipnya delik ini sudah memenuhi unsur. Kita laporkan saja. Ya begitu. Akhirnya itulah kita jalankan ini dan sekarang diperiksa. Artinya masih lidik ini berjalan ya. Nanti kan lihat aja prosesnya. Ya. Jadi kalau nanti dia diperiksa hari ini, mungkin hari ini juga diperiksa. Ya sama-sama diperiksa. Pengancamannya seperti apa kalau dia tahu? Iya, kasih itu ke penyidik semua apa yang kita ungkap, apa yang kita laporkan, kemudian kita serahkan bukti-buktinya. Ya udah selesai. Kita ya. Pengancamannya secara langsung Mas? Pengancamannya secara langsung seperti apa? Ya itu aja nanti itu diperiksa, itu tugasnya penyidik. Penyidik nanti. Ya. Tapi sebagai korban yang melapor, apa yang Itu tadi saya sudah sampaikan. Dari perbuatannya sudah memenuhi unsur. Saya bilang begini, klien saya, dan ada harus lindungi. Kan negara melindungi warga negara, ya kan, terhadap keamanannya, terhadap properti, dan ini hak martabatnya juga. Ya kan ada semuanya itu unsurnya masuk, sehingga harus dilaporkan. Intinya semua bukti sudah kita serahkan kepada penyidik. Ya. Biarkan proses penyelidikan
berdamai mungkin? Saya kan itu sebenarnya masalah itu udah selesai. Waktu itu kan kalian tahu sendiri, saya anggap sudah selesai damai. Tapi setelah itu dia panjangkan kan. Jadi awalnya juga saya berpikir, ini orang mau kemana sih? Ternyata saya dihubungi sama pengacara saya, dan ini nggak bisa. Karena orang ini udah kelewatan. Ya, saya pikir ya sudah, saya kasih kuasa kepada mereka untuk diurus secara hukum. Karena sebagai warga negara kan saya juga punya hak. Cuma kan memang saya nggak mau perpanjang ya. Ini kan bentuk antisipasi saya aja. Dan kemudian saya ngerasa bahwa apa yang dilakukan oleh pengacara saya ya udah tepat dan terbukti. Saya juga kaget ya, maksudnya atensi dari Polda. Saya terima kasih banyak untuk Polda dan Kapolda yang melihat laporan saya ini sebagai suatu hal yang memang harus segera diproses. Karena kegaduhan yang timbul dikarenakan persoalan yang dari awal antara Novi dengan Agus ini udah kemana-mana. Dan semoga ini menjadi titik terang juga untuk penyelesaian kasus hukum yang saya hadapi supaya sama-sama enak. Apakah sudah mengganggu kehidupan Mas Densu sendiri, aktivitas secara pribadi? Iya pasti ganggu. Karena harusnya nggak kemari ya. Harusnya nggak kemari. Karena bentuk pengancaman itu akan membuat kita kan khawatir dan takut. Makanya saya harus mengambil sikap dari hal itu. Dan sikap yang saya ambil waktu itu untuk mengkonfirmasi ancaman itu kan sudah saya anggap selesai. Tapi kan dia perpanjang. Jadi kan saya merasa terganggu lagi gitu. Oleh karena itu terima kasih banyak untuk Pak Anwar dan tim advokatnya yang sudah membantu saya untuk menghadapi masalah hukum ini. Belum dijawab nih, Kondesu, bentuk ancamannya apa? Itu nanti dijawabnya nanti, karena ini masih tahap lidik dulu. Nanti kalau sudah masuk ke tahap berikutnya, baru nanti pasti dikonfirmasi juga dari pihak polisi. Karena kita tidak mau mengintervensi apa-apa gitu. Untuk ini kan masalah pribadi sebenarnya orang per orang gitu, tapi itu diseret kemana-mana gitu, jadi gemes sendiri nggak sih Bang Densu? Maksudnya, lu urusannya sama gue kenapa jadi kemana-mana? Udah lah itu kan hak setiap orang ya. Cuma kalau ditanya pendapat pribadi saya juga udah males juga, antisipasi juga sih. Jadi gini, secara hukum saya melindungi klien saya. Sekarang ini kita nggak buka peperangan lah gitu ya. Kita menyelesaikan secara hukum. Dia main secara hukum, kita mainkan dulu secara hukum. Iya. Intinya dengan laporan nanti kita lihat lah itu diuji nanti di pengadilan pengujiannya gitu loh. Jangan di media. Ya kan kalau saya kan lapor mana ada kita lapor ya kan kita infokan. Tapi pada saat di BAP ya kita kawan-kawan tahu kan. Pak Densu, tapi seandainya FA itu cabut laporan, Pak Densu juga mau cabut laporan. Iya. Saya nggak bisa bicara itu karena ini kalau udah masuk ranah hukum biar polisi yang nanti berbicara. Karena kan sudah ranahnya di sana. Artinya nggak ada tiket untuk berdamai ya Bang? Saya mah dari awal nyantai aja, kalian kan tahu sendiri. Cuma kalau udah masuk ranah hukum ya biarkan dihukum. Bang, terkait di podcast jadi komputer bilang kalau Pak Densu bilang kalau FA itu sempat diminta untuk menunjukkan menangani. Saya waktu itu saya pernah ngomong, iya saya bilang udah kejauhan lu bawa masalah ini itu. Udah cukup. Poinnya begini ya, dari kasus ini bergulir kemana-mana, ya kan. Sekarang ini banyak orang mengambil mengambil panggung di sini gitu. Ya dari kes-kes yang kecil ini menjadi beranak ini kasusnya. Ya kan ini persoalan nih. Saya tetap mau menekankan sedikit juga ada tambahan. Kami juga sudah mencatat pihak-pihak yang turut menunggangi atau turut mencemarkan nama baik klien kami dalam perkara ini. Kami ingatkan, kami berikan ultimatum untuk tidak melanjutkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar itu. Kalau kami dengar atau kami lihat masih melakukan asumsi atau tuduhan tetap atau mencemarkan nama baik klien kami akan tempuh upaya hukum secara pidana. Sabar, Bukan. Maaf, Pak. Bang, soal polling itu Agus gimana Bang? Oh iya, masalah Nah itu lain lagi ya, udah ya. Nanti dulu Bang. Aja Bang, santai aja Bang. Saya nggak ngomong nih udah. Bang, terakhirnya ya. Pesan-pesan buat Farhad Bang. Silakan. Tadi saya nggak ngerti lah. Densu sendiri sudah BAP tadi Bang. Silakan aja. Kalau dia merasa itu, yang penting intinya sih saya sudah melaporkan dia dan tunggu aja prosesnya juga gitu. Tinggal kita kuat adu argumentasi aja gitu ya. Jangan penafsiran dia. Memang gaya sombongnya masih ada, nggak ada kelihatan rendah hatinya. Jadi kita luruskan aja. Silakan kalau mau laporkan kita nggak ada masalah. Karena kita itu ada sebab akibatnya ya. Ada dari Abang ada langkah selanjutnya nggak sih, sudah dilaporkan mundur? Ya saya sampai sekarang saya kan belum tahu. Nanti tunggu aja panggilan kalau dilaporkan. Tapi saat ini saya lagi memenuhi panggilan beberapa laporan dan membuat laporan juga termasuk UMKM. Itu
kita buat laporan ya, dan pemeriksaan juga panggilan pelaporan terhadap Pablo juga. Ini tandanya apakah Densus sudah umumkan genderang perang dari abang gimana tuh gimana? Nggak usah, dia masalah dengan hukum kok dia. Yang jelas orang yang sok berani datang ke rumah kita dan minta cabut pedang mengatakan suku Bugis Makassar dan Bugis atau Makassar kan dia. Saya nggak tahu ilmu apa lagi mereka menggunakan untuk melawan kita ya. Tapi abang gentar gak sih? Ya enggak lah. Ya. Yang menggunakan cara-cara adat itu kan dia. Dan ada aturan hukumnya gitu. Kalau saya kan nggak pernah bicara dengan menyebut nama dia atau mengajak dia hajar secara langsung ya. Nggak ada. Tapi bang, paling dia laporin pencemaran, tetap ada kaitan dengan media kan? Tapi bang, paling dia laporin pencemaran, tetap ada kaitan dengan media kan? Abang di sini tadi tuh kalau nggak salah kata Bang Densu dan kuasa hukum itu dilaporkan terkait pengancaman bang. Mengancam apa? Kalimat hajar mengancam? Ya silakan aja. Gara-gara dia bilang tae, kalau kau berani menghina saya, berani kamu datang ke rumah saya hajar. Paham? Tapi laporan abang di Polres kan masih jalan atau gimana? Jalan. Berarti kan dia nggak mengerti tentang itu. Dia kan ngomong tae, begitu sampai ke rumah kita, lo mau hajar gue, kan sudah lo klarifikasi, sudah selesai. Di luar itu dia mulai baru ketahuan, rupanya dia menantang saya mencabut pedang. Itu aja persoalannya. Itu kan dari statement sebelumnya bang, sebelum Bang Densu akhirnya ke rumahnya Bang Farad. Kenapa? Katanya gimana? Hah? Itu kan statementnya dari sebelum yang Bang Densu ke rumahnya abang. Ya kita lihat lokus tempusnya dulu lah gitu. Santai kok. Tapi abang akan ngelaporin lagi gak sih bang setelah adanya kembali dilaporkan hari ini? Sudah laporannya dia udah sangat berat banget kok. Ngancam apa? Coba aja kalau dia dibilang tai, dia pasti ngancam kita kan. Sedangkan dia aja nantang itu kan sudah ancaman juga. Jangan maling teriak maling. Oke, makasih. Bang, dikutang saran abang nggak digubris nih soal perdamaian itu bang, soal apa pedang sangkur itu? Kenapa? Yang soal pedang disangkurkan itu gak digubris sama Densu maksudnya bang? Ya udahlah, dia punya waktu untuk melawan itu. Oke? Berarti bang